wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita sampai pada pembelajaran yang kedua. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang kedua ini meliputi yang pertama adalah organ pernafasan pada manusia. Kemudian kita akan mempelajari mengklasifikasikan informasi dari teks. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Kita akan bahas satu persatu dari 3 pokok bahasan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organ pernafasan manusia. Kalau di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar organ pernafasan pada hewan, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang organ pernafasan manusia. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini terlihat penampang pernafasan pada manusia. Dimulai dari hidung, kemudian masuk ke faring, laring, trakea atau tenggorokan, kemudian masuk ke bronkus, paru-paru, dan ke diafragma. Ini adalah organ-organ yang menyusun sistem pernafasan pada manusia. Kita akan pelajari lebih lanjut dari satu persatu organ pernafasan manusia. Tapi sebelumnya, mari kita pelajari tentang manusia itu bernafas untuk apa? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Mengapa udara harus masuk ke dalam tubuh? Karena manusia itu membutuhkan oksigen. Oksigen ada di dalam udara. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan tadi terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya, urutan organ pernafasan manusia. Yang pertama hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di sini hidung berfungsi sebagai jalan masuk serta jalan keluarnya udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Dari hidung dan rongga hidung, udara masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya, udara masuk ke laring atau tekak atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dari laring, kemudian udara masuk ke trakea atau tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, udara masuk ke bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Di sini bronkus kiri berarti menghubungkan ke paru-paru bagian kiri, sedangkan bronkus kanan menghubungkan ke paru-paru bagian kanan. Selanjutnya udara masuk ke bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Di ujung-ujung bronkiolus ada yang disebut dengan alveolus.
Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, itu adalah urut-urutan dari proses pernafasan manusia beserta dengan organ-organnya. Nah, coba diperhatikan, di sini ada penampang paru-paru. Ini sudah tadi terlihat ya, ini secara keseluruhan penampang paru-paru seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, inilah yang disebut bronkus, percabangan dari trakea. Ini trakea atau tenggorokan, kemudian yang bercabang ini adalah bronkus. Kalau kiri berarti dia menghubungkan ke paru-paru kiri, kanan berarti dia menghubungkan ke paru-paru kanan. Nah, yang ada di dalam paru-paru ini yang berwarna agak kehijau-hijauan ini adalah bronkeolus, cabang-cabang dari bronkus. Sedangkan di ujung-ujungnya itu adalah yang berbentuk gelembung-gelembung seperti ini. Ini adalah ujung-ujung dari bronkeolus. Jika diperbesar bentuknya seperti ini adalah alveolus. Nah, ini adalah keterangan dari gambar. A. Paru-paru kanan. B. Bronkus kiri, karena ini yang sebelah kiri. C. Otot-otot di dinding bronkus. Kemudian D. Ruang udara di dalam bronkus. D. Kemudian E. Bagian dari bronkus dalamnya ya. F. Ada alveoli atau alveolus. G adalah ruang udara di alveoli atau alveolus. H adalah pembuluh darah kapiler. Dan terakhir I adalah bronchiola. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mengetahui alat pernafasan manusia, organ pernafasan manusia dari mulai hidung sampai pada alveolus. Maka sistem pernafasan manusia itu seperti apa? Sistemnya adalah udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan atau trakea tersebut, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida atau CO2 dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Itu adalah sistem pernafasan pada manusia. Baik, kita lanjutkan dengan mengklasifikasikan informasi dari teks. Anak-anak, jika ada bacaan atau teks, maka kita tentu bisa mencari, melihat, dan menemukan informasi yang ada pada teks. Nah, setelah kamu membaca sistem pernafasan pada manusia yang tadi sudah Ustazah ringkaskan dan ada juga di buku paketmu, maka dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut juga kalian harus menuliskan jawabannya, di mana jawaban itu juga ada di dalam teks bacaan sistem pernafasan pada manusia. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel. Perhatikan, kita mulai dengan kata tanya yang pertama yaitu apa. Nah, kata tanyanya adalah apa? Ini ada 6 pertanyaan dan 6 jawaban yang harus kalian temukan. Ustazah beri contoh 1 di sini. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Di sini ada jawabannya pada teks tersebut. Maka jawabannya adalah organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, anak-anak,
Yang nomor 2 sampai 6 silahkan kalian cari dan buat serta tulis pada tabel tersebut di buku tulis kalian. Tentu saja berikut jawabannya yang bisa kalian temukan pada teks bacaan di buku paket kalian. Dilanjutkan dengan kata tanya kapan. Nah, ini juga kalian cari pertanyaan beserta dengan jawabannya yang ada pada teks. Ustazah beri satu contoh di sini. Kapan karbon dioksida dibuang dari tubuh? Ayo, kapan karbon dioksida dibuang? Jawabannya adalah pada saat menghembuskan nafas. Kalian tinggal menulis dari nomor 2 sampai 6. Jadi 5 pertanyaan dan 5 jawaban berdasarkan teks. Dilanjut dengan kata tanya selanjutnya adalah di mana? Ustazah beri satu contoh lagi. Di mana laring atau tekak atau jakun? Jawabannya ada di teks, yaitu di bagian belakang faring. Nah, untuk selanjutnya 5 pertanyaan dan 5 jawaban silakan kalian kerjakan. Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana? Pertanyaannya Ustazah beri contoh 1. Bagaimana manusia bernafas? Jawabannya juga ada pada teks, yaitu manusia bernafas dengan cara memasukkan dan mengeluarkan udara melalui hidung. Yang lain silahkan kalian cari pertanyaan dan jawabannya. Yang terakhir, kata tanya yang harus kalian gunakan dan kalian cari dalam teks adalah mengapa. Ini juga silahkan kerjakan untuk nomor 2 dan 6. Nomor 1 Ustazah beri contoh. Mengapa manusia membutuhkan udara untuk bernafas? Ini kata tanyanya. Jawabannya tentu saja ada dalam teks, yaitu karena udara mengandung oksigen. Nah, dari beberapa kata tanya tersebut silahkan buat pertanyaan dan jawabannya. Tentu saja semuanya berdasarkan teks bacaan pada buku tematik kalian. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu tangga nada diatonis mayor. Kita mulai dengan pengertian tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa arti dari tangga nada diatonis? Yaitu tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Jika punya 2 jarak tangga nada 1 dan setengah, maka itu adalah tangga nada diatonis. Nah, ada 2 jenis tangga nada diatonis. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita mulai membahas untuk tangga nada diatonis mayor. Interval pada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini ya, ini adalah interval nadanya. Baik, kita mulai dengan setelah membahas pengertian, kita mulai dengan ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Ada 4 ciri-cirinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bersifat riang gembira. Artinya lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira. Kedua, lagunya bersemangat. Ketiga, tentu saja memiliki interval atau jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Yang terakhir cirinya adalah biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Ini adalah 4 ciri tangga nada diatonis mayor.
Setelah mengetahui ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, maka kalian juga harus mengetahui contohnya. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor umumnya banyak terdapat pada lagu-lagu nasional. Nah, ini contoh yang pertama adalah lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka ini menggunakan tangga nada diatonis mayor. Apakah ada contoh yang lain? Ada, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Ini juga menggunakan tangga nada diatonis mayor. Nah, sekarang saatnya kita coba menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor satu persatu. Kalian dengarkan lagu yang akan Ustadzah nyalakan, kemudian kalian belajar untuk menyanyikannya di rumah. Dimulai dengan Hari Merdeka. Simak baik-baik. Nah, itu adalah contoh dari lagu diatonis mayor yang berjudul Hari Merdeka. Kalau kalian dengarkan, lagunya bersemangat dan bergembira. Contoh yang kedua adalah Maju Tak Gentar. Ayo coba dilihat dan disimak videonya. Ya, itu adalah lagu Maju Tak Gentar, bersemangat, riang gembira. Itu juga contoh dari tangga nada diatonis mayor. Nah, dari dua lagu itu anak-anak coba belajar untuk menyanyikannya sendiri di rumah. Belum direkam ya, Ustadzah belum menyuruh untuk membuat video. Hanya kalian berlatih sendiri dulu. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, tetap semangat, rajin belajar, dan kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.